Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspita, perwakilan dari kelompok 5. Langsung saja, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka akan saya perkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Rahmini, yang kedua ada Ica Nurhaliza, yang ketiga ada Lubna Askia, yang keempat ada Putri Azianingsi, dan yang kelima ada Cumaidi Ahmad Afandi. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita akan memasuki pembahasan pada materi dengan judul Perencanaan Gizi dan Perilaku Kesehatan. Let's check it out. Pada materi perencanaan gizi dan perilaku kesehatan, terdapat 12 subjudul yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Mari simak pembahasannya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan gizi dan perilaku kesehatan beserta tujuannya. Nah, perencanaan gizi adalah proses menyusun strategi dan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seseorang untuk tujuan kesehatan, pertumbuhan, atau tujuan lainnya. Sedangkan perilaku gizi merupakan bagian dari perilaku kesehatan yang dinyatakan sebagai suatu respon organisme ataupun individu terhadap stimulus penyakit yang kemudian dikaitkan dengan asupan makanan dan asupan minuman. Kemudian, perencanaan gizi dan perilaku kesehatan adalah dua konsep yang saling terkait dalam upaya untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan yang optimal. Nah, perencanaan gizi membentuk kerangka kerja untuk memahami kebutuhan nutrisi, sementara perilaku kesehatan melibatkan implementasi dari rencana gizi serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Kemudian, tujuan perencanaan gizi dan perilaku kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan manajemen di bidang gizi, serta juga dapat membantu menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Nah, tujuan perencanaan gizi dan perilaku kesehatan menurut Pedoman Umum Gizi Seimbang terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan gizi agar dapat tercapai masyarakat yang sehat. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Jadi, perencanaan gizi dan perilaku kesehatan ini juga memiliki tujuan khusus. Berikut beberapa tujuan khusus dari perencanaan gizi dan perilaku kesehatan. Yang pertama, meningkatkan status gizi. Yang kedua, pencegahan terhadap penyakit. Yang ketiga, pendidikan gizi. Yang keempat, perilaku kesehatan yang baik. Yang kelima, dukungan untuk perubahan perilaku. Dan yang keenam adalah evaluasi. Materi selanjutnya yaitu pengenalan konsep perencanaan gizi dan perilaku kesehatan. Jadi, perencanaan gizi ini merupakan proses yang melibatkan atau merencanakan asupan makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, termasuk memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan kebutuhan khusus lainnya. Perencanaan gizi yang baik memastikan bahwa seseorang mendapatkan nutrisi yang cukup, seperti termasuk vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan termasuk lemak untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal dan mencegah terjadinya masalah kesehatan terkait gizi seperti kekurangan gizi dan obesitas. Kemudian, perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan ini mencakup segala sesuatu yang dilakukan individu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Perilaku kesehatan meliputi kebiasaan sehari-hari seperti pola makan yang sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup, menghindari kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, serta mengolah stres dengan baik. Perilaku kesehatan juga mencakup upaya mencegah penyakit seperti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Materi yang keempat yaitu komponen-komponen perencanaan gizi. Jadi, perencanaan gizi ini terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, penentuan kebutuhan nutrisi, yang kedua, evaluasi status gizi, dan yang ketiga, penentuan tujuan gizi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi komponen-komponen perencanaan gizi. Nah, yang keempat itu dia ada perencanaan diet. Nah, perencanaan diet ini adalah proses merencanakan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi dalam rangka mencapai tujuan kesehatan tertentu, seperti menurunkan berat badan, meningkatkan energi, atau mengolah kondisi medis tertentu. Ini itu juga melibatkan memperhitungkan kebutuhan gizi individu, prevensi makanan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, yang kelima itu dia ada pemilihan makanan. Nah, pemilihan makanan di sini itu prosesnya memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makanan sehari-hari, yaitu melibatkan pertimbangan terhadap nilai gizi, keberagaman, kebutuhan individu, ada preferensi pribadi, dan tujuan kesehatan.
Nah, dalam pemilihan makanan ini kita harus melihat kandungan gizinya, variasi, kualitas makanan, minuman, kandungan lemak, dan juga pembatasan gula dan garam. Nah, yang keenam itu dia ada implementasi rencana makanan, yaitu menerapkan rencana diet atau pola makanan yang telah Anda susun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti persiapan makanan, perencanaan belanja, makanan dengan teratur, kontrol porsi. Nah, ukuran porsinya sesuai dengan kebutuhan Anda, gunakan piring lebih kecil ukur makanannya. Nah, itu hindari gangguan, usahakan untuk makan tanpa gangguan seperti menonton TV atau menggunakan ponsel. Yang keenam itu dia ada makanan dengan kesadaran. Perhatikan makanan dengan kesadaran itu dengan memperhatikan tekstur, rasa, dan sensasinya. Selanjutnya itu ada reaksi terhadap tubuh. Kita harus memperhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi terhadap makanan yang Anda konsumsi. Catat gejala atau perubahan yang mungkin timbul seperti energi yang meningkat atau penurunan berat badan. Selanjutnya itu ada fleksibilitas. Nah, berikan Anda fleksibilitas itu untuk menyesuaikan rencana makanan sesuai dengan perubahan kebutuhan atau situasi tertentu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi deviasi dari rencana. Nah, yang selanjutnya itu ada dukungan. Nah, dapat dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki tujuan serupa dalam menjaga pola makanan sehat. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dan penyesuaian. Nah, evaluasi ini secara berkala bagaimana rencana makanan Anda berjalan dan apakah mencapai tujuan yang diinginkan. Lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi rencana makanan Anda. Nah, selanjutnya itu ada pemantauan dan evaluasi. Ini tuh merupakan tahap penting dalam perencanaan diet dan implementasinya. Ini itu melibatkan meninjau atau kemajuan Anda secara teratur dan menilai apakah rencana makanan yang Anda terapkan itu telah efektif dalam mencapai tujuan kesehatan Anda. Dalam pemantauan dan evaluasi itu ada langkah beberapa untuk melakukannya. Yang pertama itu dia ada catat konsumsi makanan kalian, yaitu dengan tulis atau catat semua makanan dan minum yang Anda konsumsi setiap hari. Ini membantu Anda melihat pola makan Anda secara keseluruhan dan mengidentifikasi pola yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu dia ada hitung kebutuhan gizi. Bandingkan konsumsi makanan Anda dengan kebutuhan gizi harian Anda. Perhatikan asupan kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, vitamin, mineralnya untuk memastikan Anda mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang ketiga itu dia ada pantauan perubahan berat badan. Jika tujuan Anda adalah menurunkan atau menjaga berat badan Anda yang sehat, pantau perubahan berat badan Anda secara teratur. Ini membantu Anda mengetahui apakah rencana makanan Anda efektif itu dalam mencapai tujuan tersebut. Yaitu perhatikan perubahan tubuh lainnya, evaluasi kesehatan, tinjauan kembali tujuan, identifikasi tantangan, revisi rencana makanan, beri dukungan diri, berikan apresiasi pada diri sendiri atas kemajuan yang telah Anda capai, konsultasi profesional. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor mempengaruhi perilaku kesehatan terkait gizi. Nah, yang pertama itu dia ada ketingkatan pemahaman kesehatan mempengaruhi pilihan makanan mereka. Benar sekali, tingkat pemahaman seseorang tingkat nutrisi itu dan dampaknya terhadap kesehatan itu sangat mempengaruhi pilihan makanan mereka. Seseorang yang memahami nutrisi secara lebih mendalam cenderung lebih mampu mengenali jenis-jenis makanan yang mengandung nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Mereka akan lebih cenderung memilih makanan yang kaya akan nutrisi daripada makanan yang rendah nutrisi. Selanjutnya dia itu ada sikap terhadap makanan dan kesehatan. Nah, sikap terhadap makanan dan kesehatan ini mencerminkan cara seseorang memandang, memilih, dan berinteraksi dengan makanan dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah, sikap ini sangat mempengaruhi pola makanan seseorang dan perilaku sehari-hari terkait dengan makanan. Contoh sikap yang umum terhadap makanan itu dia dapat sadar akan pentingnya makanan. Sikap yang positif terhadap makanan dan kesehatan yang mencakup kesadaran akan pentingnya makanan dan mendukung kesehatan fisik dan mental. Individu dengan sikap cenderung ini memilih makanan yang sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka, yaitu pemahaman yang dalam tentang nutrisi, pemahaman memiliki pemilihan makanan yang sehat dan seimbang, penghindaran makanan yang tidak sehat, sikap terbuka terhadap perubahan, pentingnya pola makanan yang berkelanjutan. Nah, maksudnya dari sini itu sikap positif terhadap makanan dan kesehatan itu juga mencakup kesadaran akan pentingnya pola makanan yang berkelanjutan baik untuk kesehatan pribadi maupun lingkungan. Nah, selanjutnya itu dia ada sosial dan budaya.
Perilaku kesehatan terkait gizi dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk norma sosial dan budaya. Norma sosial ini merujuk pada aturan, nilai, dan harapan yang diterima oleh masyarakat. Norma ini mempengaruhi perilaku makan individu melalui dari lingkungan sosial mereka. Norma sosial ini merujuk pada aturan, nilai, dan harapan yang diterima oleh masyarakat. Norma ini mempengaruhi perilaku makan individu melalui pengaruh dari lingkungan sosial mereka. Misalnya itu juga mereka masyarakat ini memandang konsumsi makanan cepat saji sebagai hal yang biasa. Individu ini cenderung lebih mungkin mengkonsumsi makanan tersebut secara reguler. Nah, selanjutnya itu dia ada nilai-nilai budaya. Nilai budaya di sini itu seperti tradisi kuliner, kebiasaan makan, dan pentingnya makanan dalam budaya tertentu. Ini juga mempengaruhi pola makan seseorang. Nah, beberapa budaya mungkin lebih mementingkan makanan yang tinggi lemak atau gula gitu. Sementara budaya lainnya itu lebih mengutamakan makanan segar dan alami. Nah, selanjutnya itu dia ada faktor ketersediaan dan aksesibilitas. Nah, faktor ketersediaan dan aksesibilitas di sini itu memainkan peran penting dan mempengaruhi perilaku kesehatan terkait gizi. Nah, contohnya itu adalah yang pertama itu dia ada lokasi geografis. Nah, lokasi geografis ini mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Daerah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap berbagai macam makanan termasuk makanan segar, organik, dan minim olahan. Sementara daerah pedesaan mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat. Dan itu toko dan pasar, harga makanan. Harga makanan juga mengaruhi aksesibilitasnya bagi masyarakat, yaitu makanan sehat seringkali lebih mahal daripada makanan yang tidak sehat, seperti makanan olahan atau makanan cepat saji. Nah, itu ada transportasi. Nah, aksesibilitas di transportasi ini juga memainkan peran dalam ketersediaan makanan, yaitu individu yang memiliki akses terbatas terhadap transportasi ini mungkin kesulitannya untuk mengakses toko-toko atau pasar yang menyediakan makanan sehat itu, terutama juga mereka tinggalnya di daerah terpencil atau tidak memiliki layanan transportasi umum yang baik. Ini ada faktor pengaruh media dan iklan. Nah, media dan iklan ini memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang makanan dan gizi. Iklan makanan yang tidak sehat atau gaya hidup tertentu dapat mempengaruhi preferensi makanan dan perilaku memakan seseorang. Selanjutnya itu ada faktor psikologis, ada faktor tingkat pendidikan seseorang seringkali berkorelasi dengan pengetahuan nutrisi dan kesehatan. Selanjutnya ada kebijakan publik dan regulasi. Selanjutnya ada strategi perencanaan gizi untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, status gizi ini merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Penanganan gizi buruk sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah, upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak melalui asupan gizi dan perawatan yang baik, dimulai dari lingkungan keluarga. Dengan lingkungan keluarga sehat, maka hadirnya infeksi menular atau penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Edukasi gizi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, kesehatan, dan mendorong perilaku hidup sehat di masyarakat. Jadi berikut saya akan memaparkan beberapa peran penting dari edukasi gizi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, adanya pengetahuan tentang gizi. Jadi edukasi gizi ini dia memberikan pengetahuan yang diperlukan tentang pentingnya nutrisi bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik dalam memilah dan memilih jenis makanan tersebut mempengaruhi tubuh, individu cenderung membuat makanan yang lebih baik. Yang kedua adanya pemahaman tentang pola makan yang seimbang. Jadi masyarakat diajarkan tentang pentingnya mengonsumsi jenis makanan dari semua kelompok makanan secara seimbang yang membantu mencegah kekurangan nutrisi serta memastikan bahwa tubuh mendapatkan semua zat yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Dan kemudian yang ketiga, adanya pencegahan penyakit. Edukasi gizi dapat membantu dalam pencegahan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit kanker. Nah, jadi dengan mengetahui dampak dari makan yang tidak sehat tersebut, ini lebih mungkin mengadopsi pola makan yang sehat yang dapat
mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang keempat, adanya promosi perilaku hidup sehat, yaitu melalui edukasi gizi ini individu dia diberikan informasi tentang pentingnya gaya hidup sehat, termasuk melakukan olahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, serta tidur yang cukup. Kemudian ini dengan tujuan membantu perilaku hidup yang sehat yang mungkin dapat merugikan kesehatan. Nah, kemudian yang kelima, adanya peningkatan keterampilan memasak dan memilih makanan. Jadi edukasi gizi ini dia seringkali mencakup keterampilan dalam memasak, tips memilih makanan yang baik. Dengan meningkatkan keterampilan ini, individu dapat lebih baik dalam mempersiapkan makanan yang sehat di rumah, membuat pilihan makanan yang lebih bijaksana saat berbelanja ataupun sedang makan di luar. Yang terakhir, adanya kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Edukasi gizi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan pola makan yang sehat, jadi edukasi gizi dapat membantu mengubah norma budaya terkait makanan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang materi yang ke-8, yaitu berjudul tentang hubungan antara pola makan dengan kesehatan mental. Nah, jadi sebenarnya hubungannya apa sih antara makanan yang kita konsumsi dengan kesehatan mental? Mari kita bahas. Nah, jadi pola makan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan kesehatan mental. Nah, jadi penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang sehat dan seimbang dapat meningkatkan serta membantu konsentrasi berpikir yang jernih, serta memengaruhi kondisi kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi studi ini menunjukkan bahwa diet yang berkualitas yang tinggi dapat berkontribusi bagi kesehatan mental yang baik. Sementara diet dengan kualitas rendah dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Nah, jadi selain itu, ada bukti yang menunjukkan bahwa pola makan yang kaya buah dan sayur, dia dapat membantu mengurangi tingkat stres. Jadi itu ada bukti yang menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan buah dan sayur dapat membantu mengurangi tingkat stres. Jadi dengan demikian, dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, dapat berperan penting dalam mendukung kesehatan mental yang optimal. Seperti yang pertama ada nutrisi otak. Nah, jadi nutrisi otak ini yang tepat diperlukan untuk kesehatan otak seperti mengonsumsi lemak omega 3, vitamin B kompleks, vitamin D, magnesium. Contoh penting yang dapat memengaruhi fungsi otak dan neurotransmitter. Yang kedua ada mood dan emosi. Nah, jadi pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi seringkali dikaitkan dengan keadaan penurunan risiko mood. Jadi gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Sebaliknya, pola makan yang tinggi lemak jenuh, gula, seperti itu, dan makanan olahan cenderung meningkatkan resiko gangguan mood. Kemudian yang ketiga ada mikrobiota usus. Jadi pola makan dapat memengaruhi komposisi mikrobiota usus yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesehatan mental. Jadi mikrobiota usus ini berperan penting dalam produksi regulasi peradangan. Yang keduanya memiliki dampak kesehatan mental. Kemudian yang keempat ada inflamasi. Jadi pola makan yang tinggi lemak jenuh dan rendah serat cenderung meningkatkan peradangan dalam tubuh yang dapat berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya yang kelima ada neurotransmitter. Jadi diketahui terlebih dahulu bahwa neurotransmitter ini merupakan yang kelima ada neurotransmitter. Jadi diketahui terlebih dahulu bahwa neurotransmitter ini merupakan nutrisi tertentu yang memainkan peran dalam produksi neurotransmitter yang berupa senyawa kimia yang memengaruhi mood dan emosi. Contohnya yaitu triptofan adalah prekursor serotonin. Neurotransmitter yang terkait dengan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Kemudian yang keenam ada stres oksidatif, yaitu pola makan yang kaya antioksidan dapat membantu melindungi otak dan kerusakan disebabkan oleh stres yang oksidatif. Jadi stres ini berkontribusi pada gangguan mental seperti gangguan depresi juga. Kemudian yang ketujuh ada fungsi kognitif. Nah, jadi pada pola makan yang seimbang dapat mendukung fungsi kognitif yang optimal, termasuk kemampuan belajar, berpikir, pengingatan ataupun memori, pemecahan masalah.
sehingga gangguan kognitif dapat terjadi sebagai hasil dari defisiensi nutrisi atau kegangguan kondisi kesehatan mental. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kualitas tidur. Pola makan yang dapat memengaruhi kualitas tidur yang merupakan faktor penting dalam kesehatan mental, yaitu seperti mengonsumsi kafein yang berlebihan, alkohol, makanan berat. Mengonsumsi makanan berat sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan memengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya keterlibatan komunitas dalam program perencanaan gizi dan perilaku kesehatan. Poin pertama, memahami kebutuhan dan konteks lokal. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang konteks lokal, budaya, dan kebiasaan terkait gizi dan kesehatan di daerah mereka. Melibatkan komunitas dalam proses perencanaan memungkinkan program untuk dirancang dengan lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat. Poin kedua, meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan. Ketika komunitas terlibat dalam perencanaan program, mereka lebih cenderung merasa memiliki program tersebut dan bertanggung jawab atas keberhasilannya. Hal ini meningkatkan kemungkinan mereka akan berpartisipasi aktif dalam program dan membantu memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Poin ketiga, meningkatkan efektivitas. Pengetahuan dan wawasan lokal yang diperoleh dari komunitas dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk keberhasilan program. Keterlibatan komunitas juga dapat membantu memobilisasi sumber daya lokal dan membangun dukungan untuk program. Poin keempat, memperkuat kapasitas komunitas. Berpartisipasi dalam program perencanaan gizi dan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang masalah gizi dan kesehatan. Hal ini dapat memberdayakan mereka untuk membuat pilihan yang lebih sehat bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Berikut adalah contoh gambar komunitas perencanaan gizi dan perilaku kesehatan. Selanjutnya, implementasi program perencanaan gizi dalam menjaga kesehatan. Poin pertama, membentuk kelompok peduli gizi di tingkat desa atau kelurahan. Nah, kelompok ini dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat setempat, meningkatkan kesadaran dan pentingnya pola makan sehat, serta memberikan informasi tentang sumber-sumber makanan yang bergizi dan terjangkau. Selain itu, kelompok peduli gizi juga dapat melakukan kegiatan pemantauan terhadap status gizi masyarakat, mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang perlu diatasi, dan mengembangkan program-program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Poin kedua, melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan terkait gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Nah, penyuluhan ini membantu para ibu memahami pentingnya pola makan yang seimbang selama masa kehamilan dan menyusui, serta memberikan informasi tentang asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga adalah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang gizi yang seimbang. Nah, yang keempat adalah memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga tentang pola makan seimbang dan aman. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima, memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menjaga pola gizi dan makan. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan gizi dalam menjaga kesehatan. Perencanaan gizi yang baik merupakan salah satu komponen kunci dalam menjaga kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya perencanaan gizi terletak pada berbagai aspek seperti berikut. Yang pertama itu nutrisi yang seimbang, yang kedua dapat mencegah penyakit, yang ketiga mempertahankan berat badan yang sehat, yang keempat meningkatkan energi dan kesehatan, nah yang kelima itu ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya itu ada hubungan gizi dengan perilaku kesehatan. Hubungan antara gizi dan perilaku kesehatan sangat erat dan saling mempengaruhi. Gizi yang baik berperan penting dalam membentuk perilaku kesehatan. Sementara itu, perilaku kesehatan yang baik dapat mempromosikan status gizi yang optimal. Berikut adalah beberapa cara bagaimana gizi dan perilaku kesehatan berinteraksi.
Nah, yang pertama itu ada dampak gizi pada perilaku kesehatan. Fungsinya itu yang pertama berfungsi untuk sistem saraf, dan yang kedua untuk sistem kekebalan tubuh, yang ketiga untuk kesehatan mental dan emosional, dan yang keempat ada tingkat energi dan aktivitas fisik. Selanjutnya itu ada dampak Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.